Jemaat Tuhan, selamat malam. Mengawali perjamuan keluarga yang menjadi bagian dari rangkaian ibadah Kamis Putih yang kita lakukan malam hari ini, saya ingin menyapa setiap keluarga Bapak Ibu dan mengucapkan selamat berjamu bersama. Beribu-ribu tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus melakukan perjamuan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya, dikatakan bahwa pada malam itu mereka memperingati Paskah Yahudi. Paskah Yahudi adalah sebuah tradisi yang sangat penting dalam kehidupan Israel. Melalui peristiwa itu mereka mengenang pembebasan mereka dari tanah Mesir menuju tanah terjanji yang telah disediakan oleh Tuhan. Di dalam perayaan Paskah itu selalu tersedia beberapa jenis makanan yang disajikan bagi segenap anggota keluarga. Pada mula sekali, Paskah itu tidaklah dirayakan di gereja seperti yang biasa kita lakukan karena memang gereja belum ada, tetapi justru dilakukan di tengah-tengah keluarga. Kita bersyukur oleh karena tahun ini Tuhan menganugerahkan kita kesempatan yang istimewa di mana kita boleh mengalami pengalaman itu bersama dengan keluarga kita. Nah, kembali lagi ke soal makanan. Di dalam Paskah Yahudi itu, seperti saya katakan, tersaji beberapa makanan. Yang pertama adalah tentu saja roti. Roti yang kemudian kita kenal disebutkan di dalam Alkitab sebagai roti tidak beragi. Roti adalah hal yang kemudian diberikan makna baru oleh Tuhan sebagai simbol dari tubuhnya yang dipecahkan, yang diserahkan bagi keselamatan dunia ketika dia memecah-mecahkannya di hadapan murid-muridnya. Yang kedua tentu saja adalah daging. Dalam kehidupan Israel kuno, itu tepatnya adalah daging anak domba. Daging anak domba mengingatkan Israel peristiwa tulah yang ke-10 di Mesir. Ketika Firaun berkeras hati tidak mengizinkan mereka keluar, lalu di penghabisannya Tuhan kemudian memberikan tulah ini, bahwa setiap anak sulung Mesir akan mati. Di malam ketika anak sulung Mesir, setiap mereka tidak luput dari kematian itu, dikatakan bahwa anak sulung dari setiap Israel tetap selamat. Tidak lain karena ada darah anak domba yang disapukan di setiap tiang rumah mereka, sehingga kemudian mereka terluput dari kematian itu. Yang ketiga adalah sawi pahit. Seperti namanya, ini adalah sayur dengan rasa pahit. Sama seperti daging anak domba yang mengingatkan tentang peristiwa Mesir, sawi pahit juga demikian. Sawi pahit mengingatkan tentang hidup yang pahit. Bagaimana umat itu ketika mereka hidup dalam perbudakan, berjalan tanpa tuntunan Allah, berjalan di dalam kegelapan. Mereka menyebutnya demikian. Dan perjalanan itulah yang mereka kenang di hari ketika mereka merayakan Paskah. Sebuah peristiwa yang sesungguhnya kemudian hanya menjadi kenang-kenangan. Oleh karena apa? Karena ketika mereka mengingat peristiwa itu, pada saat yang sama mereka juga mengingat tentang kemurahan, kebaikan, dan pertolongan Allah. Karena itu, Bapak Ibu, jika pada malam hari ini di meja makan kita telah tersedia daging dan juga sawi pahit, nikmatilah sebagai cara yang mengingatkan kita tentang pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Akan tetapi, jika pun hari ini, malam ini, di meja kita tidak tersedia daging dan sawi, tetapi jenis makanan yang lain, marilah kita juga bersama-sama menghayatinya sebagai bagian yang mengingatkan kita tentang pemeliharaan, pertolongan Allah, bagaimana Tuhan merawat kehidupan kita. Kita telah melewati banyak perjalanan bersama dengan keluarga kita. Perjalanan itu tidak selalu menyenangkan, tidak selalu berarti sukacita. Di sana juga ada duka cita, ada perjuangan, ada pergumulan, ada harap, ada doa yang kita panjatkan. Tetapi jika malam hari ini kita melihat bahwa kita semua dalam keadaan sehat, kita berada di meja makan dan di depan kita tersaji makanan yang baik, itu semua adalah bukti pemeliharaan Allah. Sampai hari ini Tuhan menjaga, memelihara, dan merawat kehidupan kita, tidak peduli seperti apapun beratnya perjalanan yang telah kita lalui. Tuhan tidak pernah meninggalkan, Dia setia untuk menyediakan yang terbaik bagi setiap kita, anak-anaknya. Silakan mengawali perjamuan
membuka di dalam ucapan syukur, tentunya oleh kepala keluarga, dan setelahnya tutuplah kembali lagi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Setelahnya baru kemudian kita melanjutkan kepada liturgi yang lain. Tuhan Yesus yang menolong kita bersama, sukacitanya ada di tengah-tengah perjamuan kita.